Bang Herwanta, sedikit menanggapi terkait ini kan lagi rame soal kasusnya dugaan Ridwan Kamil ya soal isu perselingkuhan kan kemarin juga Lisa Mariana juga sudah memberikan klarifikasi ya Bang ya di depan awak media. Mungkin kalau dari pandangan hukum Bang Herwanto mungkin seperti apa Bang? Ya kalau saya begini ya, saya sejak awal mengatakan kalau disebut anggaplah umpamanya ini terjadi benar ya. Kalau disebut Pak RK dan LM ini dibilang selingkuh, saya kurang setuju. Karena kalau yang namanya selingkuh ya, orang ini punya hubungan spesial. Nah, apa yang dimaksud dengan hubungan spesial itu? Artinya RK ini memperhatikan itu kebutuhannya sehari-hari, pekerjaannya. Kan tidak mungkin kalau seandainya Pak RK ini menjalin hubungan spesial, tapi pekerjaan LM ini masih berjalan, itu kan nggak mungkin. Pasti berhenti nih pekerjaannya, diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya perkenalannya bulan Mei, terus bulan Juni ini dia sudah diceritakan sudah di hotel. Nah, saya justru berpendapat ini bukan hubungan spesial. Ya. Nah, gitu. Jadi apalagi kan sekarang katanya Mas Roy Suryo juga sudah mengatakan sudah melihat ada video. Nah, terus 99,9 katanya identik dengan video. Nah, video itu Hotman Paris juga sudah bilang ada katanya seruling bambu. Nah, kalau menurut saya nggak tahu nih kalau ada videonya nih. Ini kalau saya temukan ya, saya nggak tahu nih. Hotman Paris mengatakan dia sudah melihat video yang katanya seruling bambu, seksopon, dia bilang gitu kan. Kalau videonya saya temukan, saya akan laporkan polisi. Ya, saya akan laporkan polisi. Ya, siapa yang punya video kasih ke saya lapor polisi. Iya, kenapa? Karena kan video ini kalau sama kayak terdahulu kalau orang memproduksi itu kan bisa ditangkap Iya, gitu loh. betul. Nah, kalau seandainya video ini dibuat, katanya kan waktu sama Pak RK mengaku perawan. Nah, kalau seandainya videonya Sebarluaskan. maksudnya kalau diproduksi, dibuat, nah saat itu 2021 atau 2020, berarti kan ada kebohongan nih CLM nih. Ya kan, ini menurut saya begini, apa yang sudah dilakukan oleh LM ini menurut saya membahayakan dan mencemarkan nama baik tokoh nasional ya. Sekelas Ridwan Kamil terus diperhitungkan gitu kan, apalagi dengan cerita-cerita yang menurut saya memang saya juga sudah curiga ketika kuasa hukumnya mengatakan satu hotel, kan dia tidak mengatakan satu kamar, satu hotel dia bilang. Saya potong. Tapi kan kemarin dari Presiden sendiri memang Abang mendengar satu hotel, tapi penjabaran dia Ya, kemarin ya. Satu hotel malah sehari semalam dia melakukan itu 3 kali dan tidak pakai pengaman. Nah, itu gimana? Saya jujur aja, saya masih meragukan ya, meragukan keterangan apa yang disampaikan oleh LM. Kenapa? Yang pertama katanya dengan video seruling bambu. Nah, ini membuktikan ya gini loh. Saya kok kurang yakin ya kalau seandainya model majalah dewasa mengatakan masih perawan. Saya kok masih nggak yakin gitu. Saya ini di dunia entertain sudah lama ya. Saya sudah lama di dunia entertain ini. Dari 2008 2009 saya sudah bergaul dengan dunia entertain. Nah, kalau seandainya orang seusia seperti itu udah dewasa, sudah menjadi model majalah dewasa, terus mengatakan masih perawan, terus berani berhubungan badan seperti itu, saya kok rasanya kurang bisa percaya gitu. Bang berarti Abang nggak yakin ya atau menilai bukti dari seorang LM itu kurang kuat untuk menggugat seorang RK Bang? Wah, jauh banget. Bahkan menurut saya tidak ada satu bukti pun yang bisa meyakinkan secara hukum ya bahwa benar nggak apa yang diucapkan oleh LM itu. Menurut saya tidak ada. Karena apa? Yang pertama hanya cerita. Kalau orang bertemu, saya juga sering bertemu orang di hotel. Nah, kemudian ini tahunnya 2021. Ya kan? Nah, terus si anak ini usianya sudah sekian. Nah, sulit lah. Saya tidak melihat ada bukti satu pun yang bisa mendukung apa yang diucapkan oleh LM itu nggak ada. Kalau dari analisis hukum Abang nih Bang, gimana? apa sih kalau dari analisis hukum Abang ya sebagai praktisi hukum, apa sih yang membuat si LM ini untuk speak up gitu, mengingatkan itu dari tahun 2021 juga gitu?
Lah kalau menurut saya biasanya dalam perkara-perkara seperti ini ya apalagi kalau bukan uang kan, ini kan karena mungkin ya ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi sehingga berani membuka cerita seperti ini. Nggak ada lain, nggak ada bukan ya. Orang kalau sana sudah berani mengangkat ke permukaan cerita yang bisa menjatuhkan nama orang, menjatuhkan kehormatan, ya tidak lain dan tidak bukan tentu uang. Apalagi mereka sudah mengawali 8 bulan ini sudah tidak lagi mengirim kan, artinya tidak lain dan tidak bukan hanya karena uang gitu. Jadi beginilah, saya tidak sepakat ya apa yang disampaikan oleh Hotman Paris yang mengatakan bahwa hati-hati loh kalau tes DNA ini bisa menghasilkan warisan. Yang dimaksud dengan warisan ya artinya gini, orang yang melakukan perkawinan tidak sah, maksudnya gini, nikah siri itu anak diakui. Tapi kalau seandainya anak yang ibaratnya masih diragukan apakah hasil dari hubungan spesial ataukah transaksi jual beli, ini kan kita nggak tahu nih. Sekarang kan bulan Mei kenalnya, bulan Juni katanya sudah anggaplah terjadi hubungan badan, hubungan intim. Nah kemudian 2 minggu kemudian mengatakan hamil. Nah apakah bisa disebut ini hubungan spesial? Apakah transaksi jual beli? Ingat loh, kalau transaksi jual beli nggak mungkin bisa mendapatkan warisan kecuali kalau hubungan spesial. Hubungan spesial ini membina hubungan, pekerjaannya dikasih dan sebagainya. Andai kata ternyata punya anak, artinya mereka ini punya hubungan spesial yang bisa jadi mereka nikah siri. Nikah siri itu kan anak yang lahir di luar pernikahan sah. Nah itu dapat warisan, tapi dia sah. Tapi kalau anak hasil zina itu bukan anak nikah siri. Harus bisa dibedakan dulu status anak. Status anak itu ada status sah. Apa sah? Anak yang lahir atas perkawinan sah. Ada anak yang lahir di luar pernikahan sah. Tapi anaknya bukan anak zina, nikah dia ijab kabul. Nah, cuma dia anak lahir di luar pernikahan sah. Nah, ini dapat warisan. Kalau anak lahir mamanya, bapaknya, ibunya nggak nikah, berarti anaknya anak zina. Nah, anak zina tidak dapat warisan. Oke bang, terakhirnya bang, Ya. bang kan si LM sudah berkuar-kuar nih bang, sampai menjelek-jelekan nama seorang RK bang ya. Ya. Namanya udah makin buruk lah. Ya. Risiko terbesar dari LM apa deh bang? Kalau misalkan dia terbukti bohong bang? Oh ya pidana itu. Pidana apalagi ITE lagi. Ya siap-siap aja dia masuk penjara. Hati-hati itu. Iya karena gini. Beda ya namanya orang walaupun dia gini. Walaupun di dalam KUHP itu tidak di dalam Undang-Undang ITE KUHP itu tidak dijelaskan kalau pejabat ini enggak, kalau mantan pejabat enggak. Tapi yang jelas siapa yang tidak tahu dengan RK mantan pejabat, orang yang memiliki kehormatan, memiliki harkat dan martabat, apalagi istrinya pejabat juga. Nah, artinya dia harusnya berpikir bahwa ketika apa yang saya sampaikan ini tidak benar, ada potensi pidana yang benar-benar bisa menggegerkan. Ini nasional loh, menggegerkan loh. Apalagi nasional ya. Tunggu aja kalau seandainya ternyata bisa dibuktikan, ternyata ada kebohongan, banyak loh kebohongan yang mengatakan bahwa dia pertama dia masih perawan saat berhubungan, satu. Yang kedua, kalau nanti ternyata video ini ternyata masuk dalam penyidikan Mabes Polri atau Polda Metro dan bisa dibuktikan ternyata pemerannya adalah dia dan ternyata itu diproduksi di bawah tahun 2021, celaka dia. Ya. Oke. Ya. Sip.